Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah engkau duduk dalam sepi, memandangi langit yang kelabu, lalu dari dalam dadamu meluncur lirih satu kalimat sederhana? Ya Allah, aku bingung. Bingung akan hidup yang tak berjalan sesuai harap. Bingung atas keputusan yang tak kunjung diambil. Bingung terhadap rasa yang bercampur dalam hati. Ingin menyerah tapi tak rela. Ingin pergi tapi tak tahu arah. Ketika harapan terasa jauh dan jawaban tak kunjung datang, kita mulai bertanya. Bukan pada siapa-siapa tapi kepadanya. Tuhan yang kita yakini Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha mengetahui isi hati kita yang tak mampu kita ungkapkan dengan bahasa manusia. Ya Allah, aku bingung. Itu bukan keluh biasa. Itu adalah jeritan jiwa yang lelah berpura-pura kuat. Itu adalah tangis batin yang selama ini tertahan di balik senyum yang dipaksa. Kalimat itu bukan kelemahan, tapi pengakuan bahwa kita hanyalah hamba yang terbatas. Dan justru dari pengakuan itulah datang satu cahaya harapan. Bahwa Allah tidak membiarkan hambanya tersesat dalam kebingungan jika ia mau kembali bertanya, berserah dan percaya. Bingung bukan tanda bahwa kita gagal. Justru kadang itu adalah jalan yang Allah izinkan agar kita berhenti sejenak, membungkam logika, membuka hati, dan melihat arah dari petunjuk yang lebih tinggi. Karena di balik kebingungan ada doa yang lebih tulus. Di balik keraguan ada keyakinan yang sedang tumbuh. Di balik gelisah ada jawaban yang sedang Allah dekatkan. Sedikit demi sedikit, maka wahai jiwa yang bingung, tenanglah. Engkau tak sendiri. Langit masih biru di atas sana meski tertutup awan. Dan Allah tak pernah jauh bahkan saat engkau tak tahu harus kemana. Pegang erat tali sabar dan bersandarlah padanya. Karena bisa jadi, kebingungan ini adalah awal dari jalan terang yang belum kita mengerti sekarang, tapi akan kita syukuri kelak. Hakikat bingung, fitrah atau kegagalan. Dalam perjalanan hidup, kebingungan seringkali hadir tanpa undangan. Ia menyelinap di antara pilihan yang membingungkan, keputusan yang sulit dan keadaan yang tak menentu. Ada kalanya kita merasa bersalah karena bingung, seolah-olah kebingungan adalah tanda kita lemah, kurang iman atau bahkan gagal menjalani hidup. Tapi benarkah demikian? Sebelum menilai kebingungan sebagai aib, mari kita renungkan. Bukankah manusia memang diciptakan dengan keterbatasan? Dan bukankah Allah pun telah menyebut bahwa manusia itu dhaif, lemah dan tidak mengetahui segalanya? Allah berfirman, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Bingung, sejatinya adalah bagian dari fitrah manusia. Itu adalah tanda bahwa hati kita sedang mencari arah, bahwa akal kita sedang berpikir, bahwa jiwa kita sedang bertanya tentang makna. Kebingungan bukan aib, tetapi alarm bahwa kita butuh tuntunan. Bukan tanda kegagalan, tetapi undangan dari Allah agar kita berhenti sejenak dan kembali mengandalkannya. Di zaman ini kita dibentuk oleh budaya serba cepat. Kita dituntut untuk selalu tahu apa yang kita mau. Harus punya rencana 5 tahun ke depan. Harus bisa memutuskan dengan segera. Akibatnya, ketika datang masa bingung, kita panik, merasa tersesat dan tertinggal. Padahal boleh jadi Allah sedang melatih kita untuk menunggu, merenung, dan berpikir lebih dalam. Maka saat engkau merasa bingung, jangan buru-buru menilai dirimu gagal. Jangan anggap dirimu lebih buruk dari orang lain. Justru mungkin inilah saat Allah sedang mengajarimu sesuatu yang lebih tinggi. Keikhlasan dalam ketidaktahuan, dan tawakal dalam ketidakpastian. Kebingungan adalah ruang hening tempat jiwa mencari cahaya. Dan setiap hamba yang sungguh-sungguh mencari pasti akan Allah beri jalan. Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Jadi jangan takut untuk merasa bingung. Jangan malu untuk mengakui bahwa engkau belum tahu arah, karena dalam pengakuan itu ada kerendahan hati. Dan dalam kerendahan hati ada pintu yang terbuka lebar menuju pertolongan Allah. Kebingungan bisa jadi bukan pertanda engkau gagal, tapi pertanda engkau masih hidup, masih mencari, masih bertanya, dan masih berharap. Dan selama engkau masih berharap, engkau belum kalah. Bingung adalah sinyal untuk mendekat kepada Allah. Kebingungan adalah tamu yang tidak diundang, tapi kehadirannya sering membawa pelajaran.
Ia mengetuk hati saat logika tak lagi mampu menjawab. Ia hadir saat semua rencana runtuh, dan kita tak tahu harus melangkah kemana. Tapi di balik semua rasa tak menentu itu, sesungguhnya ada pesan lembut dari langit. Kembalilah padaku. Saat hidup terasa mudah, hati manusia cenderung lalai. Ia merasa cukup, merasa mampu, merasa tak perlu banyak bersandar. Namun ketika bingung datang, ketika semua yang dulu diyakini goyah, saat itulah kita mulai membuka ruang untuk Allah masuk lebih dalam hati kita. Bingung adalah sinyal dari jiwa bahwa sudah waktunya menepi, menjauh dari hiruk-pikuk dunia dan mendekat kepada pemilik kehidupan. Ketika kita bingung, itu artinya Allah sedang memanggil kita untuk kembali berdialog. Bukan dengan kata-kata manusia, tapi dengan doa, tangis, dan keikhlasan. Lihatlah apa yang Allah firmankan. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Seringkali kita mencari jawaban di luar, bertanya pada manusia, membaca buku motivasi, menggali strategi. Tapi jawaban sejati bukanlah pada banyaknya informasi, melainkan pada kedalaman hubungan kita dengan Allah, karena hanya Allah yang tahu isi hati kita, lebih dari kita sendiri. Di saat bingung, banyak orang justru menjauh dari Allah, merasa tidak pantas, merasa terlalu kotor untuk berdoa, terlalu berdosa untuk mengadu. Padahal, justru itulah saat yang paling tepat untuk bersimpuh. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk kembali kepada Allah. Selain ketika kita tak tahu harus kembali ke siapa, bingung bukan untuk ditakuti, ia adalah peluang, kesempatan untuk melihat kembali arah hidup, untuk menata ulang tujuan, dan yang paling utama, untuk mengembalikan hati yang mungkin telah jauh dari Allah. Setiap rasa bingung adalah pintu menuju doa yang lebih dalam. Setiap kesulitan adalah panggilan untuk lebih berserah. Dan setiap air mata yang jatuh dalam gelap disaksikan oleh Allah yang Maha Mendengar. Terkadang, Allah tidak langsung memberikan jawaban karena Ia ingin kita mencarinya terlebih dahulu. Bukan untuk menyiksa, tapi agar kita tidak sekadar tahu solusi, tapi juga mengenal pemberi solusi. Bayangkan jika setiap kebingungan selalu dijawab cepat, kita mungkin akan lupa untuk sujud lama-lama. Lupa bahwa air mata dalam tahajud lebih melegakan daripada semua nasihat manusia. Lupa bahwa hati hanya bisa sembuh bila disentuh oleh Yang Maha membolak-balikan hati. Maka saat bingung menyapa, jangan buru-buru mengeluh. Duduklah, tarik napas lalu ucapkan perlahan, Ya Allah, aku datang kembali kepadamu. Aku tak tahu apa yang terbaik, maka tuntunlah aku. Karena ketika bingung menjadi jalan untuk mendekat, maka sesungguhnya kita tidak sedang tersesat. Kita sedang dipanggil pulang oleh cinta yang paling tulus. Cinta dari Allah yang tak pernah meninggalkan hambanya. Kisah para nabi yang pernah bingung dan bagaimana mereka menemukan jalan. Bingung bukanlah sesuatu yang asing dalam sejarah para manusia terbaik. Bahkan para nabi, manusia-manusia pilihan Allah yang dijaga dari dosa, pernah melalui fase kebingungan yang mendalam. Tapi dari kebingungan itulah mereka tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang teguh, penuh tawakal dan menjadi teladan sepanjang zaman. Karena mereka tidak berhenti di bingungnya, tapi membawa kebingungan itu kepada Tuhan mereka. Mari kita mulai dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di tepi Laut Merah. Di depan mereka terbentang lautan luas. Di belakang mereka pasukan Fir'aun yang mengejar dengan murka. Kaum Bani Israel mulai panik, mereka berkata, kita pasti akan tersusul. Sebuah momen kebingungan besar. Tidak ada jalan di depan dan kematian mengejar dari belakang. Tapi Nabi Musa tidak membiarkan kebingungan mengalahkannya. Ia berkata dengan tenang, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dari keyakinan itu Allah perintahkan Musa memukulkan tongkatnya, dan lautan pun terbelah. Dari kebingungan yang seolah tanpa harapan lahirlah mukjizat. Lalu kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang kekasih Allah. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail, anak yang sangat dicintainya, yang ia dapatkan setelah puluhan tahun menunggu. Bukankah ini perintah yang sangat membingungkan? Bagaimana mungkin seorang ayah menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri? Tapi Ibrahim tidak mencari-cari alasan. Ia bertanya pada anaknya dengan penuh kelembutan, Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dan dari sana Allah kabulkan ketundukan mereka. Ismail digantikan dengan seekor sembelihan besar. Bingung itu tidak berakhir dalam keraguan, tapi dalam keikhlasan dan cinta yang tulus kepada Allah. Kita juga tidak bisa melupakan Nabi Yunus alaihissalam.
Ketika kaumnya menolak dakwahnya, ia pergi dalam keadaan marah dan kecewa. Ia naik kapal, lalu dilempar ke laut dan ditelan oleh seekor ikan besar. Dalam gelapnya perut ikan, di tengah gelombang lautan yang menelan cahaya, Nabi Yunus merasa sendirian dan bingung. Namun dari kedalaman itu, ia tidak mengutuk takdir. Ia tidak menyalahkan orang lain. Ia justru berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan Allah pun berfirman, lalu kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kesedihan. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Bahwa kebingungan bukan tanda kehinaan. Justru ia bisa menjadi awal kemuliaan jika disikapi dengan iman. Para nabi bingung, tapi mereka tidak diam dalam bingungnya. Mereka berdoa, mereka berserah, dan mereka percaya bahwa Allah akan menunjukkan jalan. Maka jika hari ini engkau bingung, jangan merasa sendiri. Engkau sedang melalui jalan yang pernah dilalui oleh manusia-manusia terbaik. Dan seperti mereka, engkau juga bisa menemukan jalan. Asal engkau mau membawa kebingunganmu kepada Allah, bukan hanya pada dunia. Karena sesungguhnya, arah akan ditemukan bukan oleh mereka yang tahu segala hal, tapi oleh mereka yang tahu kepada siapa harus bersandar. Doa dan zikir saat bingung. Dalam pusaran kebingungan, manusia seringkali mencari pegangan kemana-mana. Ia mencari nasihat, menggali logika, menelaah rencana. Tapi seringkali, justru yang paling ampuh malah terlupakan. Doa dan zikir. Padahal itulah senjata utama seorang hamba. Senjata yang tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan koneksi, hanya butuh hati yang mau berserah. Doa bukan sekadar permintaan, ia adalah pengakuan bahwa kita lemah, bahwa kita tidak tahu arah, dan bahwa kita butuh bimbingan dari Allah yang Maha mengetahui segala jalan. Dalam kebingungan, doa menjadi penerang. Ia tidak selalu langsung memberi jawaban, tapi ia menenangkan, memurnikan hati, dan menyambungkan kita dengan sumber segala kejelasan, Allah. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus selamat dari kebingungannya, bukan karena ia menemukan jalan keluar sendiri, tapi karena ia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa itu tidak panjang, tapi ia penuh makna. Mengakui kebesaran Allah, menyucikannya, dan merendahkan diri di hadapannya. Dalam doa itu ada ketulusan tanpa topeng, ada kesadaran tanpa dalih, dan Allah jawab doa itu dengan keselamatan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 88. Bingung bukan saatnya diam tanpa arah, tapi saatnya bicara pada Allah lebih dari biasanya. Ucapkan yang paling sederhana sekalipun, Ya Allah, aku nggak tahu harus bagaimana, tapi Engkau tahu, maka tuntunlah aku. Itu sudah cukup, karena Allah tidak melihat kefasihan kata, tapi keikhlasan hati. Lalu bagaimana dengan zikir? Zikir adalah cara kita menjaga hati tetap terhubung dengan Allah, bahkan di tengah riuhnya pikiran yang kacau. Saat dunia terasa gelap, zikir menjadi cahaya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bahkan ketika lisan tak sanggup bicara, zikir dalam hati tetap bisa menyala. Mengulang nama-nama Allah dalam sunyi adalah bentuk penguatan jiwa. Coba ucapkan, Ya Hadi, wahai Zat yang Maha memberi petunjuk saat kita kehilangan arah. Ya Alim, wahai Zat yang Maha mengetahui saat kita tidak tahu mana yang benar. Ya Fatah, wahai Zat yang Maha membuka jalan saat semua terasa buntu. Zikir bukan jampi-jampi. Ia bukan mantra ajaib yang mengubah keadaan dalam sekejap, tapi zikir mengubah kita. Ia menenangkan jiwa, melembutkan hati, dan membuat kita siap menerima takdir Allah dengan lapang. Banyak orang melewati kebingungan tanpa berdoa. Akibatnya mereka hanya memikirkan solusi tanpa mendekat pada sumber petunjuk. Mereka sibuk mencari pintu keluar, padahal kunci pintunya ada pada ketenangan hati, yang hanya bisa didapat dari Allah. Maka jangan tunggu tenang untuk berdoa. Doalah agar tenang. Jangan tunggu jelas untuk berzikir. Zikirlah agar jelas. Karena dalam keadaan paling bingung sekalipun Allah tetap dekat. Dan ia tidak akan pernah menolak tangan yang menengadah, apalagi hati yang sungguh-sungguh. Jangan remehkan kekuatan satu sujud dalam gelap. Jangan anggap kecil satu istighfar yang kau ucapkan sambil menahan tangis. Karena bisa jadi, dari satu doa dan zikir itu Allah bukakan jalan yang tak pernah kau duga. Menunggu jawaban Allah, sabar dan ikhtiar yang seimbang. 1.
Salah satu ujian terberat dalam kebingungan adalah menunggu. Kita telah berdoa, kita telah mengadu, kita telah bersujud dalam gelap, tapi jawaban itu tak kunjung datang. Disitulah banyak hati mulai goyah, mulai bertanya-tanya, apakah Allah mendengarku, apakah aku tidak layak mendapat jawaban? Namun justru disitulah letak rahasia iman. Kemampuan untuk menunggu dengan sabar, sambil terus berikhtiar dan bersangka baik kepada Allah. Ketahuilah, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada zikir yang tak terdengar. Setiap bisikan hati, setiap air mata, setiap sujud yang penuh harap, semuanya tercatat. Dan Allah yang maha bijaksana tidak pernah menunda jawaban tanpa hikmah. Menunggu bukan berarti pasrah tanpa arah. Menunggu dalam Islam adalah sikap aktif. Terus berjalan sambil berharap, terus berbuat sambil berdoa. Sabar bukan diam, tapi kemampuan menahan diri dari keluh kesah sambil menjaga niat dan ikhtiar tetap lurus. Allah berfirman, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Sabar adalah tanda kepercayaan. Kita percaya bahwa waktu Allah adalah waktu terbaik. Meski tidak selalu sesuai dengan waktu kita, kita percaya bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, lebih tepat dan lebih indah dari yang kita bayangkan. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam. Ia kehilangan putranya Yusuf selama bertahun-tahun. Hatinya hancur, matanya buta karena menangis. Tapi ia tetap berkata, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku dan dukaku kepada Allah. Kami namas tahu kapan Yusuf akan kembali. Tapi ia percaya, ia terus bersabar, terus bertawakal. Dan pada akhirnya Allah kembalikan Yusuf dalam keadaan mulia. Bukan hanya sebagai anak yang hilang, tapi sebagai pemimpin besar yang membawa kebaikan. Inilah pelajaran besar. Allah tidak pernah menunda tanpa maksud. Bisa jadi dia ingin membentuk kita dulu sebelum memberi jawaban. Bisa jadi dia ingin menguatkan hati kita, memperbaiki niat kita, atau menjauhkan kita dari jalan yang salah. Maka saat menunggu jawaban, jangan berhenti melangkah. Teruslah lakukan apa yang kau bisa. Belajar lebih dalam, perbaiki niat dan amal. Perbanyak istighfar dan sedekah, jaga adab dan hubungan dengan sesama. Karena bisa jadi jawaban itu tidak datang dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk perubahan dalam diri kita. Hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, atau jalan yang tiba-tiba terbuka tanpa disangka. Sabar dan ikhtiar adalah dua sayap menuju jawaban Allah. Kalau salah satu patah, kita akan sulit terbang. Sabar tanpa ikhtiar bisa membuat kita diam dalam kebingungan. Tapi ikhtiar tanpa sabar bisa membuat kita lelah dan putus asa. Jadi saat engkau masih belum menemukan jawaban, jangan berburuk sangka, jangan tergesa. Karena mungkin yang sedang Allah ajarkan bukan jawaban, tapi proses menuju kedewasaan iman. Bukankah bunga tak mekar dalam semalam? Bukankah malam yang panjang selalu berakhir dengan fajar? Begitu pula dengan jawaban Allah. Ia datang dengan waktunya, dan waktunya selalu yang paling sempurna. Saat jawaban Allah datang, menerima dengan lapang apapun bentuknya. Ada satu hal yang sering kita lupakan dalam doa, bahwa jawaban dari Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita minta, tapi selalu datang dalam bentuk yang kita butuhkan. Kita memohon petunjuk, dan Allah memberi jalan, tapi jalan itu kadang terjal. Kita meminta solusi, dan Allah memberi kejadian, tapi kejadian itu kadang menggores perasaan. Kita memohon kebaikan, dan Allah hadirkan kehilangan yang ternyata menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih besar. Itulah cara Allah menjawab doa, dengan hikmah yang tak selalu bisa langsung dimengerti. Maka saat jawaban Allah datang, hal pertama yang harus kita lakukan adalah lapangkan hati. Terimalah dengan iman, bukan hanya dengan logika, karena logika seringkali menuntut kejelasan sekarang, sedangkan iman mampu melihat makna nanti. Lihatlah Nabi Musa. Ia meminta agar kaumnya dibebaskan dari tirani Fir'aun. Tapi sebelum kebebasan itu datang, ia harus melalui pertempuran, penolakan, dan perjalanan panjang di padang pasir yang gersang. Itu bukan jalan pintas, tapi di sanalah tertanam jiwa kepemimpinan, keteguhan iman, dan terbentuknya umat yang siap menerima risalah. Atau perhatikan Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad. Ketika suaminya meninggal dunia, ia begitu terpukul. Ia bingung, sedih, dan kehilangan arah. Tapi ia tetap berdoa, "Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini, dan gantikan bagiku yang lebih baik darinya." Ummu Salamah tak tahu bahwa pengganti itu adalah Rasulullah sendiri, suami terbaik, pemimpin umat utusan Allah. Sebuah jawaban yang luar biasa, namun datang setelah duka.
Apa yang bisa kita pelajari bahwa Allah tahu yang terbaik. Kadang, kita terlalu fokus pada bentuk hadiah, hingga lupa bahwa pengirim hadiah itu maha menyayangi kita. Menerima jawaban Allah dengan lapang tidak berarti kita tak boleh sedih. Kita manusia, kita punya harapan, tapi setelah semua usaha dan doa dilakukan, dan keputusan Allah turun, disitulah saatnya kita menerima dengan husnuzan. 3 cara menerima jawaban Allah dengan lapang. Syukur meski tak sesuai harap. Kita sering bersyukur saat doa terkabul persis seperti keinginan. Tapi yang lebih tinggi nilainya adalah bersyukur saat tak sesuai. Karena itu tanda kita percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Melihat dari kacamata akhirat, apa yang menurut kita kekalahan di dunia, bisa jadi kemenangan di akhirat. Doa yang tak terkabulkan di sini, mungkin sedang ditabung untuk dibayar penuh di sisinya kelak. Dan bukankah balasan dari Allah jauh lebih kekal? Berprasangka baik kepada takdir, ini adalah bentuk ibadah hati. Meyakini bahwa tidak ada satupun takdir yang salah tempat. Semuanya sudah diukur oleh Allah, seadil-adilnya dan sebaik-baiknya penentu. Karena pada akhirnya doa bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu. Doa adalah proses menyerahkan diri, belajar percaya, dan membiarkan Allah menata hidup kita dengan caranya yang paling sempurna. Maka jika jawaban itu telah datang, ucapkan, Alhamdulillah atas semua yang kau tetapkan. Aku percaya. Ini yang terbaik. Dengan begitu, hati tidak akan lagi terikat pada hasil, tapi pada keikhlasan, dan kebingungan yang dulu menghantui, berubah menjadi pelajaran yang membentuk jiwa. Dari bingung menuju tunduk. Bingung adalah bahasa jiwa yang sedang mencari arah, ya bukan tanda lemahnya iman, tapi tanda bahwa hati sedang menggeliat, mencari pegangan, menolak diam di tempat. Maka ketika engkau berbisik dalam hati, Ya Allah, aku bingung, ketahuilah, itu bukan keluh tanpa arti tapi panggilan pulang, sebab tak ada tempat kembali yang lebih aman daripada kembali kepada Allah. Hati yang dulu sibuk mencari jawaban dari dunia, mulai menoleh ke langit. Lisan yang dulu hanya menyapa manusia, mulai melirih dalam doa. Langkah yang dulu berjalan tanpa arah, mulai menepi, bersujud, dan meminta dibimbing. Itulah perjalanan yang tak semua orang sadari. Dari bingung menuju tunduk. Sebab terkadang, Allah izinkan kita merasa bingung bukan karena Ia ingin membuat kita tersesat, tapi karena Ia ingin kita berhenti sejenak. Agar kita sadar selama ini kita terlalu mengandalkan diri sendiri, terlalu yakin pada rencana, pada orang, pada logika. Dan kini, Ia sedang memanggil kita untuk kembali menyandarkan semuanya padanya. Jadi jika kebingungan membuatmu kembali kepada Allah, maka bersyukurlah. Karena itu tandanya hati masih hidup, jiwa masih butuh, dan Allah masih mau mendengarkanmu. Bayangkan bagaimana jika engkau tidak pernah bingung. Bisa jadi engkau tak pernah merasa butuh Allah. Padahal kebutuhan kepada Allah adalah inti dari iman. Maka mulai sekarang, jika hidup kembali membingungkanmu, jika jalan kembali terasa bercabang, jika pilihan terasa menyesakan, jika perasaan tak bisa dijelaskan, jangan hanya panik, jangan hanya berpikir, jangan hanya menduga-duga. Tenanglah, lalu ucapkan dalam hati, Ya Allah, aku bingung. Maka tuntun aku, jangan biarkan aku memilih karena egoku. Jangan biarkan aku melangkah sendiri. Jadikan bingung ini sebagai sebab kembalinya aku kepadamu. Dan percayalah, hati yang bingung, tapi tetap kembali pada Allah, akan selalu dibimbing, selalu ditenangkan, selalu dipilihkan jalan terbaik, meski tak langsung terlihat hari ini. Karena jawaban dari Allah tidak selalu berbentuk kata. Kadang Ia hadir dalam kedamaian, kadang dalam keberanian untuk memutuskan, kadang dalam pintu yang tiba-tiba terbuka, dan kadang dalam ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika tapi bisa dirasakan dalam dada. Itulah rahmat dari Tuhanmu. Maka mulai detik ini jangan takut untuk merasa bingung, tapi jangan tinggal lama di sana. Bingung itu tempat singgah, bukan tempat tinggal. Gunakan ia sebagai titik balik, tempat menyusun niat, tempat membersihkan hati, tempat memulai kembali perjalanan hidup, bukan dengan arahmu tapi dengan petunjuk darinya. Karena sekuat apapun engkau berpikir, dan sejauh apapun engkau melangkah, tempat paling damai tetap satu. Ketika hati sudah kembali tunduk sepenuhnya kepada Allah,